Saya Megna NIM 190102479 akan menjelaskan pertemuan kedua. Berikut ini studi kasus yang akan kami buat. Login web ERP, lalu membuat kategori maintenance, setup, kategori maintenance, isi data yang diperlukan seperti pada gambar. Setelah itu klik enter information. Lalu selanjutnya main menu ke setup lagi, membuat currency maintenance, pilih currency, country, nama mata uang, desimal, kurs, seperti pada gambar. Lalu enter information. Selanjutnya membuat location maintenance, isi pada new locations data-data yang diperlukan seperti pada gambar. Lalu klik enter information. Lakukan langkah sebelumnya untuk lokasi kedua dan seterusnya. Saya Megna NIM 190102479 akan menjelaskan pertemuan ketiga. Berikut ini adalah studi kasus yang akan kami buat. Pertama, membuat supplier, klik payables, add supplier, lalu isi data-data yang diperlukan seperti pada gambar. Setelah sudah mengisi semua data yang diperlukan, klik enter new supplier. Lalu tambahkan supplier kedua seperti sebelumnya dan klik enter new supplier. Selanjutnya buat authorization dengan klik setup, purchase order authorization. Isi data yang diperlukan seperti pada gambar. Lalu enter information. Lalu membuat item master data, inventory, add a new item. Lalu isi item-item yang ingin dimasukkan ke dalam sistem seperti pada gambar. Setelah itu insert new item. Lakukan untuk item-item lainnya sampai semua dimasukkan ke dalam sistem. Perkenalkan, nama saya Rana Putri. Saya ingin menjelaskan tentang pertemuan 4. Yang pertama, melakukan pembelian. Kita pilih main menu, purchase, dan new purchase order, dan masukkan kode untuk supplier A. Dan itu kita input warehouse yang akan kita tuju, yaitu warehouse A kelompok 4. Input data yang dibutuhkan. Selanjutnya setelah sesuai, kita klik enter line itemnya. Jangan lupa hilangkan checklist untuk memunculkan kode yang kita masukkan, yaitu untuk supplier A kita membutuhkan TV LED sebanyak 20 unit. Selanjutnya kita klik order sum. Setelah itu kita masukkan harga untuk TV LED subnya, yaitu kita anggap saja kisaran 1.199.000. Setelah kita masukkan harga, kita klik update order lines. Selanjutnya kita klik purchase order. Setelah dari situ akan muncul klik print purchase ordernya dan klik OK. Selanjutnya akan terdownload untuk purchase order supplier A. Kita lanjutkan untuk supplier B, masukkan kodenya, terus search now dan pilih tujuan warehouse-nya yang sama, yaitu warehouse A, dan masukkan kode barang. Jangan lupa setiap masukkan kode barang kita hilangkan checklistnya dan masukkan kuantitinya. Terus kita lakukan update, dan setelah itu kita masukkan untuk harga setiap itemnya di sini. Kita lakukan masukkan barangnya lagi, kita update, kita masukkan harga lagi, dan seterusnya untuk supplier B, yaitu mencakup 5 barang, yaitu ada LCD Samsung dengan harga 350, terus ada kamera Samsung juga dengan harga 150. Dan juga ada di sini baterai Samsung juga dengan kuantiti 80 unit. Selanjutnya kita juga melakukan input data, yaitu plug-in sebanyak 50 unit, dan yang terakhir itu transistor sebanyak 100 unit dengan harga yang telah ditetapkan di sini. Selanjutnya kita update order lines-nya dan kita lakukan proses ordernya. Setelah semuanya selesai, kita lakukan print purchase order untuk supplier B. Setelah kita lakukan printnya, kita klik OK dan terdownload
purchase ordernya. Selanjutnya kita melakukan penerimaan ke warehouse, yaitu kita masukkan kode purchase order untuk setiap suppliernya. Selanjutnya itu kita search now, kita klik receive. Untuk supplier A kita masukkan kuantitinya dan jangan lupa checklistnya komplit harus dilakukan. Terus kita lakukan update dan kita print good receive-nya. Selanjutnya kita lakukan untuk supplier yang B, kita masukkan quantity per produknya dan jangan lupa checklistnya, update dan proses good receive-nya di print dan terdownload seperti ini contoh proses order setiap supplier A dan B dan proses good receive untuk supplier A dan B seperti pada gambar yang ditunjukkan di video tersebut. Nama saya Kastri Boy Segara dengan NIM 19010244 akan menjelaskan pertemuan 5 dengan study case sesuai dengan gambar berikut ini. Yang pertama yaitu step pertama yaitu membuka main menu, kemudian inventory, kemudian inventory adjustment dan mengisi data-data sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Setelah data-data diisi dengan data yang sesuai dengan dibutuhkan, kemudian enter stock adjustment dan sukses. Kemudian memilih items dan inventory items, kemudian mengisi data-data yang akan dicari dan diinput. Selanjutnya, lakukanlah pencarian. Lakukan kembali pengisian data-data sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Selanjutnya, multi-level bill of material maintenance dan isi kembali data-data sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Data-data yang diisi di sini disesuaikan dengan apa yang akan di-input. Kemudian sukses. Selanjutnya lakukan kembali penginputan dan isilah data-data sesuai dengan apa yang dibutuhkan kembali. Selanjutnya enter information. Selanjutnya setelah dilakukan penginputan semua data, kemudian membuka menu yaitu menu manufaktur dan work order entry. Dan lakukanlah pengisian data sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian setelah semuanya terisi, akan ada pilihan untuk print dokumen. Print dokumen tersebut sebagai bukti bahwa stok telah ditransfer atau stok telah berhasil dilakukan pentransferan. Berikut ini yaitu dokumen stok transfer yang telah dilakukan. Saya Brigita Alma dengan NIM 19010244 akan menjelaskan pertemuan 6 dengan studi kasus sebagai berikut. Yang pertama dilakukan yaitu membuat database customer dengan cara membuat sales type, klik main menu, klik setup, kemudian sales type, kemudian data yang dibutuhkan, di input, kemudian accept.
Kemudian membuat customer type dengan cara klik main menu, setup customer type, lalu input data yang dibutuhkan, kemudian accept. Kemudian membuat sales people maintenance dengan cara klik main menu, setup, klik sales people, lalu input data yang dibutuhkan. Jika sudah selesai, enter information. Kemudian membuat sales area dengan cara klik main menu, setup, klik sales area, lalu masukkan data yang dibutuhkan, lalu enter information. Kemudian membuat database customer dengan cara klik customer, klik add new customer, kemudian masukkan data-data yang dibutuhkan seperti kode, nama customer, kemudian sales type, lalu yang lainnya bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Jika sudah selesai, bisa mengklik add new customer. Selanjutnya membuat branch dengan cara klik enter or update branch yang muncul setelah proses sebelumnya, lalu mengisi data-data seperti kode, nama, dan alamat warehouse. Kemudian data-data yang lainnya bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Jika sudah selesai, bisa klik enter. Kemudian membuat work center dengan cara klik main menu, sales, klik new sales order, dan klik search now. Lalu klik menu item, pilih barang yang dijual, klik modify item detail, edit kategori menjadi test product. Untuk mengatur harga jual, klik maintenance standard cost. Lalu masukkan harga yang telah ditentukan. Untuk melakukan penjualan, klik main menu, kemudian klik sales, kemudian klik new sales order or quotation, lalu masukkan kode customer sesuai dengan yang digunakan, lalu klik search now, lalu input quantity sesuai jumlah kebutuhan. Jika sudah selesai, klik add to sales order. Setelah selesai, masukkan jumlah harganya, lalu enter delivery detail or confirm order. Kemudian memasukkan data-data customer seperti deliver to, deliver from warehouse at, kemudian alamat, kemudian nomor telepon, sales person, dan kemudian place order. Kemudian klik print dokumen, lalu muncul dokumen sebagai berikut. Untuk menu lainnya kita menggunakan special order. Special order atau pesanan khusus merupakan pesanan di luar produksi rutin perusahaan dengan harga jual berbeda dengan harga normalnya. Dilakukan dengan cara klik main menu, sales, kemudian sales order, lalu cari customer, lalu pilih warehouse yang akan digunakan, yaitu warehouse A, terus kemudian unit asset-nya, kemudian special ref dan customer ref. Selanjutnya masukkan barang yang dibutuhkan, kemudian klik kategori, order quantity, unit cost, dan unit price. Kemudian selanjutnya add item order. Untuk barang selanjutnya bisa disamakan dengan proses yang sebelumnya dengan cara klik barang yang dibutuhkan, kategori, masukkan quantity, kemudian unit cost, lalu unit price. Setelah selesai semuanya, klik add item to order. Lalu setelah itu proses the order. Lalu setelah itu yang dilakukan adalah memprint dokumen yang telah dibuat dengan cara mencari kode di outstanding order, kemudian klik invoice, lalu akan muncullah packing slip. Ada dua, yaitu yang pertama untuk office copy, yang kemudian untuk customer copy. Selanjutnya, kita memilih menu sales dengan transaksi outstanding sales order. Outstanding sales order atau dapat diartikan sebagai pesanan penjualan yang luar biasa yang dapat dilakukan oleh pelanggan dengan melakukan pemesanan inventaris suatu barang dalam jumlah yang besar dengan spesifikasi yang sama, atau mungkin perbedaan secara batch produknya ataupun ukuran lot pemesanan untuk setiap produknya. Outstanding sales order sendiri merupakan proses penjualan yang belum selesai atau belum tuntas karena belum dibuatnya faktur. Pada outstanding sales order ini,
akan dilakukan pembuatan faktur ketika sudah mendapatkan konfirmasi pengiriman, sehingga untuk mengetahui banyak pesanan yang belum melakukan pembayaran dengan pesanan yang sudah terpenuhi. Adapun dapat dilakukan penambahan dalam outstanding sales order ini seperti penambahan kuantitinya, penambahan harganya, penambahan harga pajaknya, atau mungkin penambahan untuk jenis pemesanannya. Berikut adalah tutorial mengenai outstanding sales order. Yang pertama, pilih menu, sales, dan klik outstanding sales order. Masukkan nomor pemesanan yang sudah dilakukan, set now, dan klik invoice pada kode pemesanan yang tercetak. Selanjutnya, kita melakukan pemesanan untuk produk apa saja. Dapat dilihat di sini 2 produk dengan dapat dilakukan penambahan untuk kuantiti per produknya, dan juga bisa dilakukan penambahan untuk biaya pajak untuk pemasaran tersebut. Contohnya dapat biaya pajak sebesar 10.000. Dilakukan update. Selanjutnya kita print untuk faktur pajaknya. Dapat dilihat di sini sudah tercetak faktur pajak untuk dokumen outstanding sales ordernya. Di sini berisi 2 produk dengan total biayanya